silakan untuk melakukan doa. Bersiap sebelum melakukan pembelajaran hari ini. Sebaiknya berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum. Yang tentang mentimeter ya, ini saya dikasih yang di mentimeter, bukan ini. Alhamdulillah baik, kok ada yang nulis alhamdulillah baik. Sehat, kok ada yang sehat. Ayo. Baik, not bad, saya baik. Alhamdulillah baik semua. Alhamdulillah bagus lah. Kesimpulan bahwa hari ini kalian semuanya baik-baik saja ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, saya kasih kalian absensi seperti biasa ya. Aulia Ayu. Materi yang kemarin tentang apa ya? Pertemuan sebelumnya nih. Nah, untuk itu saya mau kasih tahu pada kalian tentang pendidikan dan gerakan nasional. Jadi ini kita lebih difokuskan kepada munculnya organisasi-organisasi pergerakan nasional. Kompetensi dasarnya yaitu menghargai nilai-nilai Sumpah Pemuda dan maknanya bagi kehidupan kebangsaan Indonesia pada masa kini. Dia menyajikan langkah-langkah dan penerapan nilai-nilai Sumpah Pemuda dan maknanya bagi kehidupan kebangsaan Indonesia pada masa kini dalam bentuk tulisan atau media lain. Lanjut, indikatornya adalah Y1, menganalisis tujuan pembentukan organisasi pergerakan nasional. Kemudian lagi meneladani nilai-nilai perjuangan para pemuda dan pelajar. Indikatornya adalah nanti kalian membuat infografis. Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu menganalisis tujuan pembentukan organisasi pergerakan nasional secara terperinci. Dari indikatornya itu meneladani nilai-nilai perjuangan para pemuda dan pelajar. Ini yang terakhir adalah yang tadi yang menyajikan itu adalah membuat infografis. Yang pertama gambaran tentang apa nih? Yang ini. Oh, ini tentang Indraken dan Doni Salmanan. Yang kedua ini setelah mereka menjadi pesakitan ya, pakai rompi orange, mau pakai rompi orange. Nah, seperti itu sebenarnya bagus sih ya. Mereka tiba-tiba jadi kayak jiris di usia muda. Kalian jangan seperti itu di bagus ya, tapi salingnya saling dalam. Oke, kalau ini siapa? Muhammad Hatta. Kayak apa tadi awal kemerdekaan kita? Wakil Presiden. Kalau di bawahnya? Kalau ini siapa nih? Dia membuat aplikasi bagaimana untuk memudahkan kita. Dia dipanggil oleh Presiden Jokowi jadi Menteri Pendidikan. Seperti itu. Siapa nih? Susi. Dari yang nothing menjadi something. Nah supaya nggak pusing, coba lihat tangan sensei ya. Lihat ya. Kalau saya tadi terakhir bilang pegang ini, tunjuk ini, kamu tunjuk ke bagian yang saya katakan. Kita tolong pegang dahi kalian. Ada yang masih pegang rintang gini, dahi. Berarti belum konsen. Sekarang saya akan kasih ke grup artikel. Tolong kalian baca dalam waktu 10 menit. Nanti sensei tanyain nama kalian. Sudah mengambil kesimpulan ya mengenai penguatan jati diri keindonesiaan. Sebelum kita mendiskusikan, saya tambah lagi literasi untuk kalian melalui YouTube. Hari atau Jawa Laut Selatan. Lalu apabila kita mencatatkan dengan bahasa India, mereka bisa menamai kepulauan kita sekarang ini adalah Dwi Pantara. Aji, ayo kita kaitkan materi sebelumnya dengan yang materi kita hari ini. Apa ya? Etis. Nah, politik etis itu adalah kayak politik balas budi yang dilakukan oleh pemerintah Belanda yang diterapkan di Indonesia. Untuk Lilis, coba Lilis, yang tadi sudah kamu baca literasinya tentang apa sih?
Ngomongin jati diri Indonesia itu pasti identik dengan Sumpah Pemuda, karena Sumpah Pemuda itu punya makna yang sakral sama rasa mengembangkan rasa persatuan sama jati diri bangsa Indonesia. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan. Politik etis itu kebijakan balas budi yang dibuat untuk mengganti kerugian masyarakat Hindia Belanda atau Indonesia atas eksploitasi yang dilakukan pemerintah Belanda. Sumpah Pemuda menegaskan 3 jati diri penting bangsa Indonesia. Ketiga jati diri tersebut adalah bertanah air satu, berbangsa yang satu, dan berbahasa yang satu. Adalah saya mau ngasih tes dulu nih sama kalian. Tolong dibuka quiznya. Ya. Kelompok belajar kita akan membuat infografis. Saya kirimkan materinya, kalian bisa lihat. Oke ya, udah ada kan ngomongnya di grup. Iya. Pani tokoh. Siap. 4 page atau 3 serangkai. Ini tujuan minggu depan kita presentasikan infografis atau hasil kerja kalian. Oke, sampai jumpa pelajaran hari ini. Saya selesaikan dahulu. Kita bertemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Semangat, kita SPM dulu nih. Siang, pagi, malam. Ya. Udah konsen ya. Sebelum kita mulai guys, speaking ini sudah ada presentasi. Kita berdoa dulu, doa. Azza. Sebelum kita mulai pelajaran ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa. Oke, sip. Biasa saya kasih dulu. Hari ini ada ya. Aulia yuk. Bunga. Oke. Pembelajaran kita minggu lalu tentang apa? Itu apa sih? Tentang penguatan jati diri. Penguatan jati diri bangsa ya kan? Kalian kan minggu lalu membuat infografis kan? Iya. Sudah saya kerjakan, yang kalian kerjakan di LKPD-nya sudah saya kerjakan ya. Nanti hari ini kita presentasi nih. Ada game dulu. Ini games. Saya kasihkan ke web kalian ya. Klik mulai ya. Oke. Potensi dasarnya untuk pembelajaran kita pada pagi siang ya, udah berjalan siang ya. Menghargai nilai-nilai Sumpah Pemuda. Kemudian lagi nanti tentang menyajikan langkah-langkah dalam penerapan nilai-nilai Sumpah Pemuda. Indikatornya yaitu menganalisis tujuan pembentukan organisasi gerakan nasional, menyadari dan membuat perkembangan ideologi. Yang menjadi faktor pendorong lahirnya organisasi pergerakan nasional yang pertama adalah faktor internal, yaitu kondisi politik, sosial, dan ekonomi yang parah akibat penjajahan kolonialisme. Terus yang munculnya kaum terpelajar kayaknya. Faktor eksternalnya ada kesuksesan pergerakan nasional di negara lain, kemenangan Jepang atas Rusia, masih tahun 1905. Oke, kemudian masuk dan berkembangnya paham-paham baru dari Eropa dan Amerika. Di sini ada beberapa perkembangan. Coba, nah apa aja nih organisasinya? Ada Budi Utomo, ada yang dinyanyikan Budi Utomo ya. Kemudian Sarekat Islam dan Muhammadiyah. Kemudian radikal,
Periode radikal adalah masa di mana organisasi pergerakan menolak bekerja sama atau bersikap non kooperatif dengan pemerintah kolonial Belanda dan secara tegas menuntut kemerdekaan. Makanya ada namanya periode bertahan, yaitu Taman Siswa, Partai Indonesia Raya, Palindra, dan juga Gabungan Partai Politik Indonesia (GAPI). Nah, di sini nih partai-partainya yang masih bertahan. Oke, dan sekarang adalah kalian presentasi. Oke, kelompok 1 silakan. Jadi Budi Utomo ini merupakan sebuah organisasi pelajar yang didirikan oleh Dr. Sutomo dan para mahasiswa biasa. Saya mau bertanya buat kelompok 1. Pertanyaannya itu, mengapa Budi Utomo ditinggalkan oleh anggotanya dan justru malah terkenal di Syarikat Islam? Organisasi ini agak rasis ya, karena Rasis. bisa masuk ke Budi Utomo ini hanya orang Jawa dan orang Madura, ya Madura. Jadi lingkupnya lebih kecil, makanya ditinggalkan. Tujuan terbentuknya Syarikat Islam. Tujuan Syarikat Islam adalah membangun persaudaraan, persahabatan, dan tolong-menolong di antara Muslim dan Hanya Syarikat Islam itu kan terbagi menjadi dua, yaitu golongan putih dan golongan merah. Nah, yang nasib golongan merah itu gimana? Dari kelompok 3 akan mempresentasikan Muhammadiyah pada bulan Dzulhijjah atau 8 Dzulhijjah 1330 Hijriah, yakni 18 November 1911, adalah sebuah peristiwa penting bagi sejarah Muhammadiyah. saya ingin bertanya, apa perbedaannya NU sama Muhammadiyah? Kalau Muhammadiyah itu lebih berpusat pada pendidikan atau intelektual, sedangkan itu sebenarnya lebih berpusat bersyariat kepada ajaran Nabi Muhammad. Proses terbentuknya pendiri organisasi ini dikenal dengan sebutan 3 serangkai yang pada 25 Desember 1991 membuat Indis Partis di Bandung. Kami kelompok 5 akan menjelaskan tentang organisasi Perhimpunan Indonesia. Jadi Perhimpunan Indonesia itu adalah salah satu organisasi pergerakan nasional yang berdiri di negara Belanda. Partai Nasional Indonesia adalah partai politik nasionalis di Indonesia yang didirikan pada tahun 1927. PNI ini didirikan oleh presiden pertama, yaitu Insinyur Soekarno sebelum kemerdekaan. Kalian sudah presentasi nih masing-masing kelompok kan, ya sudah tahu. Jadi organisasi-organisasi, beberapa organisasi yang ada di pergerakan nasional ini. Coba siapa yang mau mengambil kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Saya ambil dari presentasi teman-teman tadi. Organisasi pergerakan nasional itu terbagi menjadi 4 periode. Ada periode awal perkembangan, terus periode nasionalisme politik, periode radikal, sama periode bertahan. Post test kan waktu minggu lalu ada pretest kan? Dan sejarah pada siang hari ini, siang menjelang kita istirahat ya. Setelah kasih atas partisipasinya, mohon maaf. Untuk minggu depan kita udah mulai tentang materi baru lagi nih ya, dengan karya yang baru